ini kelompok kami akan memaparkan hasil kajian makalah yang berjudul Teori Kognitivisme dalam Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan. Teori ini sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam penyusunan metode dan strategi pengajaran terutama di bidang administrasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repni Jupisa dengan NIM A1D52336. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya dalam menyampaikan presentasi, dan ada pun rekan saya yaitu Tiara Indri Prameswari. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Proses pembelajaran tidak hanya cukup hanya menyampaikan informasi, melainkan juga harus mampu membantu peserta didik memahami makna dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Disinilah teori belajar berperan sebagai dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran. Salah satu teori yang sangat berpengaruh adalah teori kognitivisme. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap behaviorisme yang hanya menekankan hubungan dan stimulus. Menurut kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif di mana peserta didik dipandang sebagai individu yang mampu mengelola, menyimpan, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Oleh sebab itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Secara sederhana, kognitivisme dapat diartikan sebagai teori belajar yang memandang belajar sebagai proses mental internal seperti memahami, mengingat, menalar, dan menganalisis, hingga memecahkan masalah. Perubahan tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh respon luar, tetapi juga oleh proses berpikir yang berlangsung dalam dirinya. Dengan kata lain, teori ini menekankan proses belajar daripada sekedar hasil yang tampak. Ada beberapa tokoh utama yang mendukung berkembangnya teori ini. Yang pertama ada John Pearson, menekankan tahapan perkembangan kognitif anak yaitu sensorimotor dan profesional, operasi konkret dan operasional formal. Ia memperkenalkan konsep asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dan yang kedua, Jerome Bruner menekankan discovery, learning, dan kurikulum spiral, di mana materi yang sama dapat diajarkan berulang di jenjang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga ada David A. Subel, memperkenalkan konsep advanced organizer yang berfungsi sebagai jembatan agar siswa lebih mudah memahami materi baru serta menekankan pembelajaran yang bermakna. Sementara Robert Gagne mengembangkan teori yang hierarki belajar dan memandang pembelajaran sebagai proses pengelolaan informasi dalam otak. Teori kognitivisme juga menjelaskan model pengelolaan informasi dalam pikiran manusia yang dianalogikan sebagai kerja komputer. Informasi mula-mula diterima melalui sensori memori yang hanya bertahan sesaat, kemudian masuk ke short term memory atau memori jangka pendek. Agar bertahan lama, informasi perlu diulang atau dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga masuk ke long term memory. Dalam memori jangka panjang terdapat 3 jenis penyimpanan, yaitu episodic memory untuk pengalaman pribadi, semantic memory untuk konsep dan ide, serta procedural memory untuk cara melakukan sesuatu. Proses ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya menerima informasi, tetapi melibatkan usaha aktif dalam mengorganisasikan dan menghubungkan. Prinsip utama dari teori kognitivisme adalah bahwa belajar merupakan aktivitas mental yang kompleks. Pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan lingkungan, serta pemahaman baru harus dikaitkan dengan pengetahuan lama. Pembelajaran harus berfokus pada pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa aktif mencari, menafsirkan, dan menghubungkan informasi. Ciri khas aliran ini antara lain menekankan apa yang ada dalam diri manusia, melihat pembelajaran secara menyeluruh, berfokus pada proses berpikir, menyesuaikan dengan kondisi siswa, serta menekankan pembentukan struktur kognitif. Penerapan teori kognitivisme memiliki sejumlah kelebihan. Teori ini
mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, membantu memahami pelajaran secara lebih mendalam, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kognitivisme juga sejalan dengan kurikulum modern yang menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, diantaranya terlalu menekankan pada daya ingat yang sering mengabaikan perbedaan kemampuan individu. Selain itu, jika hanya mengandalkan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya kurang sesuai untuk pendidikan kejuruan yang menuntut lebih banyak praktik langsung. Sebagai kesimpulan, teori kognitivisme memandang belajar sebagai proses mental yang aktif, kompleks, dan berkesinambungan. Tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Brunner, Ausubel, dan Gaine telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap teori ini, terutama dalam memahami tahapan perkembangan kognitif, pembelajaran bermakna, dan proses pemrosesan informasi. Penerapannya membawa banyak manfaat bagi pendidikan, dan tetap perlu dipadukan dengan teori-teori lain agar lebih berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai teori kognitivisme dalam pengajaran administrasi pendidikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua dan dalam merancang pembelajaran yang efektif. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.